kita mendengar satu nasihat daripada guru kita, al-jar qoblad dar. Pernah kan? Al-jar qoblad dar. Jadi tetangga itu sebelum daripada rumah. Artinya kalau kita sebelum membangun rumah atau sebelum kita pindah rumah, ada satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan, yaitu adalah tetangga yang nantinya akan tinggal bersama kita. Makanya ulama memberikan nasihat al-jar qoblad dar. Tetangga itu sebelum daripada rumah. Dan juga di dalam masalah menanyai tentang tetangga ini, kemudian nantinya kita bermusyawarah dengan orang sekitar. Misalkan kita ini punya tanah atau kita ingin pindah rumah, kemudian kita menanyai kepada orang-orang yang ada di sekitar pada tempat yang akan kita tinggali ini. Dan ini juga apabila nantinya disampaikan ada sesuatu yang tidak baik, ini tidak termasuk daripada ghibah. Karena Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menjelaskan ada beberapa hal yang tidak termasuk daripada ghibah, yang sebenarnya itu adalah ghibah, tapi dalam syariat tidak dikategorikan sebagai ghibah. Di antaranya yang pertama, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ada satu perkara yang kalau seandainya kita sampaikan keburukan, karena ghibah itu kan dzikra akhakal muslim bima yaqrahuhu wa in kunta shadiqan. Menyebutkan keburukan orang lain, ya, pengertian daripada ghibah. Kan kita sering mendengar ghibah, ya, atau menggunjing. Apa sih menggunjing? Apa sih ghibah itu? Dzikra akhakal muslim bima yaqrahuhu. Menceritakan keburukan orang muslim yang kalau misalkan kita sampaikan di hadapan dia atau terdengar di telinga orang yang kita bicarakan tersebut, dia akan tidak senang. Wa in kunta shadiqan. Ustaz, saya jujur, saya menyampaikan apa adanya. Orangnya memang seperti itu. Wa in kunta shadiqan, walaupun jujur, kata Nabi SAW. Contoh kita ceritakan fulan misalkan. Ya enggak mungkin di hadapannya, kalau di hadapannya bukan ghibah namanya. Namanya ghibah itu menceritakan di belakang. Fulan itu begini. Kemudian kalau seandainya itu didengar oleh orang yang kita bicarakan, dia tidak senang, itu sudah termasuk daripada ghibah. Ya. Nah, kemudian tetapi ada pengecualian kata Imam An-Nawawi. Di antaranya yang pertama kata beliau ketika at-tadallum, ketika kita dizalimi oleh orang lain. Misalkan kita disakiti atau pernah dipukul. Kemudian kita mengadukan kepada majelis hakim di saat persidangan, kemudian kita menyampaikan keluhan kita atau kita dizalimi orang lain, maka di situ kita menyampaikan perbuatan zalim yang orang lakukan tersebut kepada kita, walaupun itu sesuatu yang tidak disenangi, itu tidak dikatakan sebagai ghibah. Contoh, kita pernah misalkan dipukul, ya, dipukul orang, padahal kita tidak ada salah. Atau misalkan rumah kita pernah dilempar orang, atau tetangga kita misalkan lempar rumah kita sampai kacanya pecah. Nah, kemudian kita mengadukan hal ini misalkan ke PRT, kemudian diproses hukum. Nah, nanti kemudian di sidang. Di saat persidangan tersebut, ya kita sampaikan di persidangan, tetangga saya ini memang ya suka menyakiti saya, pernah mukul saya, pernah lempar rumah saya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak perlu disembunyikan. Dan kita sampaikan saja secara jujur kalau memang itu benar dan itu tidak termasuk daripada ghibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Ketika kita meminta tolong kepada suatu orang yang memang orang tersebut memiliki kuasa untuk merubah suatu kemungkaran. Contoh, misalkan ada di tetangga kita ini orang yang suka mabuk-mabukan. Ya. Kemudian kita tentunya tidak senang ada kemaksiatan di kampung kita. Kita ingin merubah, tapi kita tidak memiliki kuasa. Maka siapa yang memiliki kuasa? RT misalkan, atau ada Babinsa atau Babin Kamtibnas. Maka kita adukan kepada beliau perihal tersebut dengan niatan untuk merubah agar supaya itu dinasihati dan kemudian orang tersebut mau merubah perilakunya. Maka kita sampaikan, dan ketika menyampaikan tersebut tidak usah kita tutupi. Apa yang kita ketahui dan memang itu benar, kita sampaikan. Sampaikan ke PRT misalkan, Pak, mohon maaf ini ada tetangga saya, orang yang suka memabukkan, orang yang suka menganiaya orang dan lain sebagainya. Nah, ini tidak termasuk daripada ghibah, tapi dengan niatan tadi at-taghyir al-munkar. Artinya ada niatan untuk supaya orang tersebut merubah suatu kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, al-istiftah. Ketika kita meminta suatu fatwa atas suatu masalah, datang ke ustadz misalkan. Ya, kemudian kita ada satu masalah atau orang ada masalah, kemudian minta tolong untuk supaya
dijawab masalah tersebut sesuai dengan hukum syariat. Contoh misalkan ada masalah keluarga, ini masalah warisan bagaimana? Ada 3 orang bersaudara, laki-laki, ya, laki-laki 1, perempuan 2. Nah, kemudian ada warisan orang tuanya, yang ngambil malah saudara almarhum, pamannya ngambil, kan banyak begitu ya. Ya, diambil pamannya duluan hartanya, padahal anaknya masih ada, memang anaknya masih kecil. Anaknya ini memang katanya ya nggak ngerti juga masalah uang, tapi memang haknya dia, haknya si anak. Paman ini nggak dapat apa-apa. Nah kemudian tapi bingung, namanya orang mungkin nggak paham masalah warisan, nanya ke Ustadz, Ustadz, ini misalkan ada satu masalah, ada misalkan kemarin keluarga saya misalkan meninggal, kemudian dia punya harta, tapi hartanya itu diambil, dirampas oleh saudaranya, padahal anaknya masih ada, itu bagaimana Ustadz? Nah kemudian dijawab. Nah dalam hal seperti ini kita tidak usah tutup-tutupi, dan itu bukan termasuk ghibah, karena kita niat untuk bertanya, ya. Nah kemudian nanti dijawab. Tapi kata Imam Nawawi di sini alangkah baiknya kalau kita menceritakan atau ingin menanyakan perihal tentang pribadi kita dan itu suatu keburukan, jangan langsung sampaikan. Ustadz, saya ini ada masalah sama istri saya misalkan, saya bisa ranjang misalkan sudah berapa hari, misalkan contoh saja. Nah, kata Imam Nawawi jangan seperti itu, alangkah baiknya digambarkan dengan suatu cerita. Ustadz, ini ada orang, padahal sebenarnya kita, ya, padahal kita itu yang punya masalah, cuman kita tanyakan ke Ustadz tersebut, Ustadz ini ada masalah, ada orang misalkan punya tanahnya ini misalkan warisan dari orang tuanya. Nah kemudian ini bagaimana cara, misalkan contohnya seperti itulah, paham nggak insya Allah ya. Jadi ketika kita bertanya kepada Ustadz atau misalkan kepada seorang alim perihal tentang masalah pribadi kita dan itu suatu aib atau suatu kekurangan, jangan langsung sampaikan kita sendiri. Ustadz, saya ada masalah. Walaupun boleh sebenarnya, ya, tapi alangkah baiknya digambarkan dengan suatu cerita. Ustadz, ini ada masalah, ada orang. Pada orang itu kita, orang itu gini dan seterusnya. Nah itu masalah istiftah. Nah yang terakhir, yang berkaitan dengan tadi al-jar qabladar, kata Imam Nawawi juga tidak termasuk daripada ghibah adalah al-musyawarah, tahdzirul muslimin wa nasihatuhum. Ketika kita memperingatkan atau memberikan nasihat kepada seorang kaum muslimin, termasuk fil musyawarah, dalam hal musyawarah. Nah, musyawarah ini banyak dijelaskan Imam Nawawi. Ada di antaranya fil musaharah, dalam masalah pernikahan, ingin mengambil besan. Ya, artinya sebelum nikah itu jangan asal langsung main nikah dulu, tanya dulu. Nah, kemudian nanti ditanyakan tentang masalah yang ingin menikah ini. Nah, bagaimana akhlak perilakunya dan lain sebagainya. Dan ketika kita menyampaikan akhlak perilakunya tersebut, kalau memang ada yang tidak baik, sampaikan. Bukan ghibah. Karena ini ada satu hal yang diperlukan, yaitu ketika ingin menikahkan anak tersebut. Dikhawatirkan kalau itu disembunyi-sembunyikan, setelah nikah baru tahu, akhirnya nanti malah seperti itu. Juga termasuk al-musyawarah fil mujawarah. Musyawarah tentang masalah bagaimana kita bertetangga. Ini tadi yang kita sampaikan, al-jar qabladar. Jadi kalau kita misalkan ingin pindah rumah atau bangun rumah atau punya tanah, ya, ada masalah kita datang ke tetangga silaturahim, ya, kemudian nanya ke sekitar, ini samping rumah saya ini siapa orangnya, ya. Atau kita datang langsung silaturahim dengan beliau, atau nanya ke orang lain itu bagaimana ini dan lain sebagainya. Dan ketika menjelaskan hal tersebut, contoh misalkan kita yang ditanya orang lain, ada orang mau tinggal atau ngontrak di samping rumah kita. Kebetulan di samping sebelah rumah dua rumah di samping memang ada orang yang memang anak muda misalkan, ya, suka mabukan dan lain sebagainya. Nanyalah orang yang ingin tinggal ini kepada kita, Pak, mohon maaf saya mau nanya, ini yang tinggal di sini siapa samping rumah saya ini. Kita ketika menyampaikan itu misalkan jujur, itu yang tinggal sampai pemuda, anak muda masih, ya, cuman dia memang kadang-kala ya suka kadang datang malam. Asal jujur loh ya, jangan yang ngada-ngada. Kalau mengada-ngada ya salah. Kalau memang jujur dan ketika kita menyampaikan tersebut dengan niatan memang ingin memberikan peringatan, artinya nasihat kepada yang ingin tinggal tersebut, artinya kita memberikan pilihan. Kalau memang mau tinggal silakan. Tapi kita menyampaikan tentang perihal yang orang tadi itu tidak termasuk daripada ghibah. Ya, dengan niat tapi dalam hati memang ingin memberikan nasihat, bukan memang ingin menjelekkan orang. Nah, kalau menjelekkan orang lain, ya. Nah, jadi itu tidak termasuk daripada buatan ghibah.
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikumpulkan dengan orang-orang salih baik di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.